Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah ala ni'mati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, khususnya nikmat panjang umur, sehat wal afiat, nikmat taufik hidayah. Allah senantiasa menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kita untuk insyaallah selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalannya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan ilmu agama. Alhamdulillah, saya semestinya niat ngaji. Saya niat ngaji, alhamdulillah ya, semuanya niat ngaji semuanya insyaallah. Kalau Allah kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah tentang permulaan niat untuk ngaji, jikalau engkau niat ngaji, niat untuk mencari hidayah, bukan hanya cuma mujarradur riwayah, bukan hanya cuma niat aku murite Habib Fulan, aku murite Kiai Fulan, aku jarene Habib Fulan. Nah, kita niat hanya untuk thalabul hidayah, kata Imam Ghazali, mencari hidayah. Niat cari ilmu yang pertama adalah menghilangkan kebodohan dari diri kita, ya, izalatul jahal an nufusina wa nufusi man hawalaina. Niat cari ilmu yang benar, yang diglobalkan oleh Imam Ghazali, thalabul hidayah. Niat cari hidayah itu apa? Satu, izalatul jahli an nufusina, menghilangkan kebodohan dari diri kita, ya. Waman qala inni alim fa huwa jahil. Orang yang ngaku-ngaku dirinya itu adalah orang alim, maka hakikatnya dia adalah orang bodoh. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim itu masih ada orang alim, ya. Yang pertama, menghilangkan kebodohan dari diri kita. Yang kedua adalah ihya'ul Islam bil ilmi, menghidupkan Islam dengan ilmu. Menghidupkan Islam dengan ilmu. Ini niat untuk mencari ilmu, ya, mencari ridho akhirat, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niat ilmu, cari ilmu kayak begitu, fa absyir, kata Imam Ghazali, bergembiralah. Fa innal malaikah tabdau ajnihataha li talibil ilmi, karena sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang niat cari ilmu kayak begitu. Tapi kalau memang kita niat cari ilmu hanya untuk bangga-banggaan, kalau kita cari niat ilmu hanya untuk cari dunia, materi, maka kata Imam Ghazali, engkau telah merubuhkan agamamu, akadmu akan rugi, ya. Dan gurumu yang ngerti niatmu belajar gitu tapi tetap diajari sama guru, maka gurumu itu ibaratnya orang yang menjual pedang kepada perampok. sama dosanya, waliyadzubillah. Maka perlunya kita untuk tashihun niyah, perlunya kita untuk memperbaiki niat kita sebelum apa saja amal yang kita kerjakan, khususnya kita berangkat ngaji hanya untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang mana hakikat hidayah adalah pengamalan kita. Kata Rasulullah, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang tambah ilmu, masya Allah, ngajinya, wah, kitabnya tambah tinggi, tapi hakikatnya dia tidak tambah hidayah, hakikatnya dia tidak tambah takut kepada Allah, ya. Apa kata Rasulullah? Lam yazdad minallah illa bu'da. Hakikatnya orang kayak begini tidaklah tambah kecuali tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kami ingin sedikit membahas tentang peristiwa yang akan terjadi, yaitu peristiwa Isra Mi'raj.
Satu pelajaran yang bisa saya petik dalam pelajaran Islam adalah jangan anggap sampeyan beriman itu tidak diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di dunia ini akan diuji oleh Allah, akan diberi ikhtibar, cobaan oleh Allah. Ayo kita pikir di saat awal-awal Islam. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi sekitar kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun sebelum hijrah. Ya, berarti Islam masih awal, masih bibit. Ya. Terus Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, peristiwa yang luar biasa. Terus Rasulullah disuruh untuk mengkhabarkan perkara yang tidak bisa diterima akal waktu itu. Ya. Sehingga waktu itu banyak sekali muslimin yang murtad, goncang. Ya, artinya ya ini memang kalau Anda ngaku beriman kepada Allah ya harus siap dengan ujian. Kadang kita dengar jamaah orang ngomong, "Ustaz, aku iki wis istiqomah lho maca iki, sik melarat ae." "Ustaz, aku iki wis ahli majelis lho. Selalu hadir majelis terus, tapi ya sik rezekiku seret ae." Nah gitu. Omongan-omongan gini ada di masyarakat orang awam kayak begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah menyangka manusia yang mengatakan aku beriman kepada Allah terus dibiarkan tidak difitnah? Pasti ada fitnah, ada cobaan. Loh, awal Islam belum apa-apa sudah dikasih cobaan sama Allah, peristiwa Isra Mi'raj, perkara yang luar biasa. Kemudian disuruh sampaikan sama Rasulullah, sampaikan. Ya, disampaikan perjalanan yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kalau memang secara nalarnya mungkin 3 bulan, orang unta, orang perjalanan itu 3 bulan. Namun ya makanya antara ketika Rasulullah menyampaikan itu ada yang tepuk-tepuk tangan, ada yang tidak percaya. Momentum Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau ya diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau bergelar As-Siddiq, dan itu salah satu alamat orang bertakwa yang Allah sebutkan di Al-Qur'an. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang tandanya orang muttaqin pertama kali adalah orang yang iman, percaya dengan dengan al-ghaib, barang yang kasat mata, yang tidak kelihatan. Cobaan jamaah pahalanya 17 derajat, banyak ndak berangkat. Kenapa? Ndak ketok pahalai, ndak kelihatan. Hadir majelis kayak begini sepi, ya sepi ini dibanding nang alun-alun, ramean alun-alun ini. Sepi, kenapa? Ndak kelihatan, balasannya ndak kelihatan. Nah, maka peristiwa Isra Mi'raj yang pertama yang bisa kita petik itu adalah siap-siaplah dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan menguji orang yang beriman kepadanya. Dan bagaimana di dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut juga Rasulullah melewati satu makom, satu kuburan yang sangat wangi sekali aromanya. Rasulullah bertanya, siapa ini ya Rasul, ya malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, ini kuburannya Masyitah Fir'aun, seorang perempuan yang mengikrarkan imannya di tengah-tengah kaum, ya di tengah-tengah Fir'aun, dan dia pegawai putrinya Fir'aun. Ketika jatuh sisirnya Masyitah, ya yang tukang sisir, ya, yang ketika jatuh sisirnya itu mengucapkan innalillah
mengucapkan Tuhan selain Tuhannya orang waktu itu, sehingga dia mendapatkan ujian dengan keimanan tersebut. Dipaksa oleh Fir'aun untuk murtad, untuk kembali ke agamanya, sampai istrinya, suaminya digoreng, ya, digoreng sama Fir'aun. Kuali besar, minyak panas dicemplungkan. Suaminya, anaknya, tinggal bayi yang ada di gendongannya. Fataqo'asi, maka mulai bimbang ini siapa? Masyitoh, mau kepingin menyatakan iman kepada Fir'aun. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keajaiban. Anak ini ngomong, imsi, teruskan wahai ibunda, fa innaki alal haq, engkau berada pada kebenaran. Iman, ya, orang dulu itu mempertahankan imannya itu dengan perjuangan. Ini pelajaran yang bisa kita petik di dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah, ayo, omongan-omongan kayak tadi, aku istiqomah ini loh, ya Allah. Ayo kita belajar untuk apa ya, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar untuk tidaklah ibadah kita ini untuk menghakimi Allah. Apa pantas sampai menghakimi Allah Subhanahu wa ta'ala? Aku ibadah ini Allah harus berbuat kepadaku harus begini. Apakah pantas kita menghakimi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah kita yang mungkin tidak bersih, yang mungkin dalam ibadah kita penuh dengan aib, ya? Maka omongan-omongan kayak gitu, ayo kita belajar bahwa dalam kehidupan kita ini ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam peristiwa Isra Mi'raj ayat pertama dalam kitab disebutkan orang yang mengingkari Isra Mi'raj kafir. Orang yang mengingkari Isra kafir, orang yang mengingkari Mi'raj fasik. Beda hukumnya. Kenapa? Karena untuk Isra ayatnya jelas, lafadznya jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Berarti kalau mengingkari kata-kata Isra, berarti orang yang mengingkari satu huruf Al-Quran, orang yang tidak percaya sama satu kalimat di dalam Al-Quran, itu pun adalah orang-orang yang naudzubillah min dzalik, orang-orang yang kafir waliyadzubillah. Adapun orang yang mengingkari Mi'raj, karena kata-kata Mi'raj dalam Al-Quran itu tidak jelas, ya, hanya cuma lawazimnya, hanya cuma apa ya, istilahnya pemahamannya seperti ayat fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a dalam surat An-Najm. Maka para ulama mengatakan orang yang mengingkari Mi'raj maka hukumnya adalah fasik. Di dalam ayat Isra yang ingin saya bahas di sini adalah Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat yang mengisrakan hambanya. Kata-kata hamba di sini sehingga para ulama mengatakan Rasulullah Isra Mi'raj ruhan wa jasadan, rohnya dan jasadnya. Sebagian ulama berpendapat Isra hanya cuma perjalanan roh saja. Namun jumhur ulama mengatakan itu adalah perjalanan ruhan wa jasadan. Dari minal masjidil haram, dari masjid haram ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa, yang Allah katakan alladzi barakna haulahu, yang aku berkahi sekelilingnya, yang aku berkahi sekelilingnya. Barokah. Nah, kita bahas barokah. Kenapa kok Masjidil Aqsa diberkahi sama Allah? Dalam tafsir, li'annahu maqarrul anbiya wa mahbatul malaikah. Dalam tafsir dikatakan berkah karena itu maqar, tempat tinggalnya para orang-orang baik, para orang-orang baik. Maka tempat bisa barokah, bisa tidak barokah, tergantung siapa yang menempatinya, ya. Siapa yang menempatinya? Li'annahu maqarrul anbiya, karena Masjidil Aqsa atau Palestina itu maqar, tempat tinggalnya para anbiya.
wa mahbatul malaikah, dan tempat turunnya para malaikat. Makanya masjid tempat berkah, tempat barokah. Kenapa? Turunnya malaikat di sini, turunnya rahmat di sini. Orang junub tidak boleh iktikaf di masjid. Orang haid tidak boleh iktikaf di masjid. Ya. Kenapa? Karena itu tadi, karena ini tempatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka keberkahan satu tempat, keberkahan satu zaman itu tergantung siapa yang mengisinya. Zaman sama, ya, 24 jam sama. Tapi ada zaman barokah, ada tempat barokah, ada waktu barokah. Ya tergantung siapa yang mengisinya. Ya, maka apa sih yang bisa menarik keberkahan untuk diri kita? Ada beberapa poin supaya kita ini diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang paling kuat untuk menarik keberkahan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menarik keberkahan. Ya, intisarinya itu semuanya muanya ke sumbernya situ. Binjing sampai 14 Februari milih pemimpin sing takwa, wis itu toh intisarinya. Golek pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean kate mantu, golek mantu. Apa ukurane urusan golek mantu? Golek mantu sing bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Umpama penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, aku akan bukakan kepada mereka barokat, keberkahan. Apa sih berkah itu? Khairun ilahiyun yatazayad, kata ulama. Berkah ialah kebaikan dari Tuhan yang sifatnya tambah-tambah. Yang sifatnya tambah-tambah. Khairun ilahiyun yatazayad. Ya, berkah. Mungkin sampean pernah ngasih percobaan rezeki berkah sama rezeki tidak berkah. Mungkin pengalaman hidup semua ada, pasti saya ada rezeki yang berkah, ada rezeki yang tidak berkah. Gitu. Khairun ilahiyun yatazayad. Ini yang pertama, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai ditanyakan kepada salah seorang ulama namanya Abi Hazm. Abi Hazm ditanyakan, innal burqad ghala. Ya, sesungguhnya makanan pokok beras luarang sama gitu, sulit. Nah, ini kita masyarakat kita ya. Nah, sangat sulit sekali, mahal. Apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, lau balaghal burru habbah bimithqal. Umpamanya satu biji gandum itu seharga satu misqal emas, alias umpamanya satu biji gandum, satu beras seharga 1 gram emas. Ma balaitu, apa prinsipnya? Ini loh prinsipnya orang bertakwa. Ma balaitu, gak paten, gak peduli saya. Apa kata beliau prinsip orang bertakwa? Alaina an na'budahu kama amarona wa alaihi ayyarzuqona kama wa'adana. Allahumma shalli ala Muhammad. Prinsipnya orang bertakwa itu apa? Kewajiban kita untuk ibadah. Kewajiban kita ibadah kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan kepada kita. Dan tugasnya Allah ngasih rezeki kita sebagaimana yang Allah janjikan kepada kita. Ini prinsipnya orang bertakwa. Tugas kita apa? Tugas kita sebagai hamba ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab pertama untuk menarik keberkahan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa itu? Ya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Saking rahmatnya Allah, kalau masalah perintah laksanakan semampunya. Kalau perintah. Tapi kalau masalah masalah larangan, jangan tawar-tawar. Wis itu.
Makanya kedudukan orang yang bisa menahan nafsu untuk tidak melanggar itu lebih hebat daripada orang yang melakukan perintah. Jadi orang yang tidak maksiat itu lebih hebat daripada orang yang taat. Karena orang taat itu mungkin orang banyak bisa, namun kalau urusan larangan, menyangkut nafsu, menyangkut syahwat, kesenangan, makanya Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, ini aneh, takwa ya. Ini yang pertama, yang menarik keberkahan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak istighfar. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di Al-Qur'an, "Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Janji Allah. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah engkau kepada Tuhan kalian, kemudian taubatlah kepadanya, niscaya Allah akan memberikan kehidupan kepada engkau. Mut'ah, kehidupan, mata'an hasanan, kehidupan yang baik, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Senang-senangnya yo pasti mati ya. Fir'aun itu ditawari ambil Nabi Musa, ya apa sampean dikei urip 400 tahun ambil Allah, enak uripe ya, tapi mati terus mereka mati. 400 tahun engkau hidup enak raja, tapi syaratnya harus beriman kepada Allah. Tapi setelah 400 tahun mati ya. Mikir-mikir Fir'aun mikir-mikir Fir'aun nggak terima gitu ya. Nggak terima dengan kodrat manusia yang mati itu, nggak terima, sehingga dia ngaku ana rabbukumul a'la, ngaku Tuhan ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man qattarallahu alaihi fi rizqi falyuksir minal istighfar." Barang siapa yang rizkinya sempit ya, rizkinya sempit, tak ketir ya, irit, maka barang siapa yang rezekinya sempit, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keberkahan untuk rezeki kita, keberkahan untuk keluarga kita adalah banyak istighfar, khususnya di bulan Rajab begini. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan dalam hari-hari kita sayyidul istighfar ya. Kalau bisa setelah subuh baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Setelah maghrib baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar ba'da subuh, kok sebelum maghrib kok ditakdir meninggal dunia, kana min ahlil jannah. Orang ini termasuk ahlul jannah. Masya Allah, sayyidul istighfar. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara sebab yang menarik keberkahan kepada kita adalah muhafadzah ala sholah, menjaga, melaksanakan sholat dengan hak-haknya, sholat dengan khusyuk. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, sabari berat. Ngongkon anak, ngongkon keluarga, salat itu ya butuh perjuangan. Wastabir 'alaiha. Allah mengatakan la nas'aluka rizqa. Aku tidak meminta kepada engkau untuk rezeki, untuk ngasih rezeki kepada anak-anakmu. Nahnu nanti, aku nanti yang akan memberikan rezeki kepada engkau dan anak-anak. Nah ini ya, maka laksanakan sholat dengan sebenar-benarnya, dengan baik, khususnya jamaah sholat subuh. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah fala taghfirullaha fi dhimmatih. Ini dalil bahwa sholat subuh itu sebab untuk Allah akan menjaga kita. Kalau sampai sholat subuh berjamaah, ini dalil kata Rasulullah, man sholat subha, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah,
fahuwa fi dhimmatillah. Orang ini berada pada asuransi Allah. Asuransi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Rasulullah mengancam, fala takhfiru fi dhimmatillah, maka janganlah kalian mengganggu asurannya Allah. Artinya sampean ojo gara-gara ambil wong salat subuh jamaah rusak sampean. Karena orang itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu itu ada seorang penguasa namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Pembegal. Ya. Banyak sahabat mati di tangan beliau. Hajjaj ini salah satu gubernur dari Bani Umayyah. Ya. Tapi dia ini ngerti. Kalau dia itu mau mengeksekusi lawan politiknya ditakoki, sampean mang salat subuh jamaah apa ndak? Salat subuh jamaah, lebono penjara meneh. Ndak berani. Takut dia. Ya. Baru kalau mang lengah ndak salat subuh jamaah dieksekusi sama dia. Ya, ini penguasa zalim waktu itu masih takut. Ini hadis Rasulullah mengancam kepada orang-orang yang bikin gara-gara, fala takhfiru fi dhimmatillah, maka janganlah engkau mengganggu di dalam asuransinya Allah Subhanahu wa taala. Khususnya salat subuh berjamaah, usahakan ya, laksanakan salat subuh berjamaah. Ini fadilah di dalam salat subuh berjamaah. Ya. Dalam sebuah riwayat hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, mur ahlaka bis shalah fa innallaha ya'tika birrizq min haitsu la tahtasib." Hai Abu Hurairah, perintahkan istrimu, keluargamu untuk sholat. Sesungguhnya Allah akan mendatangkan kepada engkau rizki dari jalur yang tidak diduga-duga. Ini ayo keluarga kita openi masalah sholat. Khususnya Isra Mi'raj ini adalah kewajiban sholat, ya, kewajiban sholat. Nah, ya, khususnya juga usahakan namanya muhafadzah ala sholat adalah dengan berjamaah. Usahakan untuk berjamaah. Dalam riwayat mendawama ala sholatil jamaah, barang siapa yang melanggengkan sholat jamaah, terus jamaah, ya, istiqomah jamaah. A'tahullahu khamsa khisal, Allah akan memberikan 5 hal. Orang yang istiqamah salat jamaah, maka Allah akan memberikan 5 hal. Yarfa'u anhu diqal ma'isyah, Allah akan mengangkat dari dia sempitnya ma'isyah, urusan rezeki. Ya, barokah dengan jamaah itu, masya Allah, luar biasa. Dalam sebuah riwayat hadis, orang yang melaksanakan salat jamaah dia memenuhi lautan daratan dengan ibadah. Semua musuh kayak gini kita sembrono masalah jamaah. Apalagi santri, aib seorang santri kok enggak jamaah. Ya, saya ingat guru saya. Ya, dulu kiai santri-santri dulu itu ada tirakatnya, turaka, poso, muti, ya, gak mangan sing ono nyowone, ya, banyak dulu santri. Kata beliau sekarang, santri saya gitu, kok tirakan kok ya gak gelem nyantri. Ya, kon poso lah gak mau. Maka beliau mengatakan tirakatnya santri sekarang itu 2, kata beliau. Tirakatnya santri sekarang mujahadah. Ya, mujahadah itu tirakat. Nggih. Pitik ngengkremi ae, ngengkremi ndokle gak tirakat gak dadi-dadi. Gak dadi-dadi. Ayame diengkremi ucul ae babone. Ini gak dadi-dadi. Begitu juga ilmu dan lain sebagainya itu dalam santri itu harus ada tirakat. Ya, orang-orang dulu Mbah Hasyim Asy'ari, semua ulama-ulama itu punya tirakat sendiri-sendiri. Ya, namun kata beliau, saiki santri kok poso-poso koyo ngono ya melayu kabeh. Ya, maka tirakatnya santri sekarang itu 2, kata beliau. 1, sholat jamaah, baca Quran. Wis. Apalagi zaman sekarang, abot lagi zaman sekarang. 2 ini mesti abot iki zaman sekarang ini. Sama baca Al-Quran, ya. Salat jamaah, tolong diperhatikan masalah salat jamaah. Kalau mamanya ketinggalan salat jamaah, duit 50.000, tolong bawa bayar, tak bayar, ngono.
Ada kayak begini, perjuangan kayak begini. Bareng ono aku sholat jamaah, tak bayar sampean 50.000. Begitu. Ya. Ini yang pertama, fadilah orang yang ahli jamaah, Allah akan mengangkat ma'isyah, Allah akan mengangkat sempitnya ma'isyah dari kehidupannya. Yang kedua, yadfa'anhu azabal qabr, Allah akan menolak dia daripada azab kubur. Alhamdulillah ya. Allah akan tolakkan kita daripada azab kubur. Yang ketiga, wa yu'ti kita wa yu'ta kitabuhu biyaminih, orang tersebut akan diberi catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ya. Yang keempat, yamurru ala syurat kal barqil khatif, orang tersebut akan melewati syurat seperti kiat yang menyambar. Dan yang kelima, orang yang mudawamah ala sholat jamaah adalah yudkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga dengan tanpa hisab. Ya. Sholat jamaah barokahnya masya Allah. Ya. Saya punya guru yang itu beliau pendiri pondok pesantren Mambaus Shalihin, Kiai Haji Masbuhin Fakih. Semoga Allah memanjangkan umurnya. Beliau masih termasuk kiai sepuh sudah di zaman sekarang ini. Ya, antum lihat pondoknya bagaimana sampai ada perguruan tingginya. Ya. Beliau manakibnya di dalam pas waktu nyantrinya, beliau tidak pernah ketinggalan sholat jamaah sama gurunya. Tidak pernah pulang sama sekali ke rumah. Kalau umpamanya perlu pulangnya cuma setelah subuh, zuhur, sudah ada di pondok langitan lagi, sholat jamaah sama dia kiainya. Sholat jamaahnya luar biasa, itu tirakatnya beliau. Dan lihat, ya masya Allah, Allah bukakan pintu murid pondoknya dan cabangnya di Indonesia banyak, luar biasa. Ini barokah jamaah, barokah bersolat berjamaah. Nah ini 3 hal yang bisa saya sampaikan. Banyak hal-hal yang bisa menarik keberkahan dalam diri kita. Yang pertama tadi saya sebutkan takwa kepada Allah. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah muhafadzah 'ala shalah, menjaga salat, dan khususnya poin penting adalah jagalah salat dengan berjamaah. Semoga apa yang saya sampaikan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Anallahu yarzuquna ilman nafi' wal amal al khalis al maqbul wa husnat ta'lim wad dalala 'ala al huda wa yasurru bidzalika qalbu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayyikhum wa amwatina wa amwatikum wa dzawil huquqi alaina wa alaikum wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.